Selamat berjumpa kembali para sahabat semuanya di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Selamat berjumpa kembali setelah beberapa minggu kita tidak muncul. Dan pada kesempatan ini kembali saya akan mengajak Anda untuk mempelajari tutorial statistik penelitian. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai uji hipotesis komparatif, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membicarakan uji hipotesis korelatif. Sekarang saatnya kita membicarakan uji hipotesis komparatif. Tentu saja Anda yang konsen dengan statistik penelitian, kalau memang sudah agak lama tidak melihat-lihat materi yang lalu, dipersilahkan untuk membuka kembali. Baiklah para sahabat semua, kita akan membicarakannya langsung apa itu dan bagaimana uji hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan dugaan penelitian yang menyatakan ada atau tidak adanya perbedaan antara dua atau lebih kelompok sampel. Contohnya begini, rata-rata skor pengetahuan masyarakat kota tentang COVID-19 lebih tinggi daripada rata-rata skor masyarakat pedesaan. Nah, ini sebuah hipotesis, sebuah pernyataan, sebuah proposisi yang menunjukkan perbandingan. Di sini ada perbandingan antara skor pengetahuan masyarakat kota dan skor pengetahuan masyarakat pedesaan tentang COVID-19. Uji hipotesis komparatif itu merupakan teknik statistika untuk menguji apakah data hasil penelitian kita menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan atau tidak. Artinya, uji hipotesis ini kita akan menguji apakah pernyataan hipotesis yang tadi didukung oleh data atau tidak. Tentu saja secara sepintas perbedaan mungkin ada, tapi belum tentu signifikan secara statistik. Baik, kita lanjutkan bahwa teknik uji hipotesis komparatif itu ada beberapa macam yang dibedakan berdasarkan 3 aspek. Aspek pertama dibedakan antara teknik parametrik dan non-parametrik. Silahkan para sahabat untuk melihat ulang materi-materi saya pada video-video yang lalu tentang perbedaan antara teknik statistik parametrik dengan statistik non-parametrik. Aspek kedua yang akan membedakan teknik uji hipotesis komparatif adalah banyaknya kelompok yang dibandingkan. Banyaknya kelompok dibandingkan ada 2 jenis, yaitu ada 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Aspek yang ketiga yang akan menentukan pemilihan teknis uji hipotesis komparatif, yaitu hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di sini akan ada 2 hubungan, yaitu hubungan 2 kelompok saling berhubungan atau disebut dengan paired, dan 2 kelompok tidak saling berhubungan yang suka disebut dengan 2 kelompok independen. Nah, dengan demikian berarti kita akan mendapatkan beberapa macam teknis uji hipotesis komparatif. Kita lihat di sini berdasarkan skala pengukurannya, kita bedakan nominal, ordinal, dan skala atau interval dan rasio. Di sini kita akan bedakan berpasangan atau tidak berpasangan, paired dan independen. Sementara dari sejumlah kelompok, 2 kelompok, lebih dari 2 kelompok. Dengan demikian, ada teknis bila datanya nominal, 2 kelompok berpasangan, nominal 2 kelompok lebih dari 2 kelompok berpasangan, nominal 2 kelompok independen, nominal lebih dari 2 kelompok independen, dan seterusnya, sehingga di sini ada beberapa teknik uji hipotesis komparatif. Tergantung pada aspek-aspek ini yang harus kita
tentukan, yang harus kita identifikasi pada penelitian kita. Misalnya kalau yang tadi, yang contoh yang tadi, pokoknya kita membandingkan antara antara pengetahuan masyarakat kota tentang COVID-19 dengan pengetahuan masyarakat desa. Kalau pengetahuan itu kita uji dengan tes, berarti skalanya interval. Skalanya interval, kalau kita membedakan dua kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat desa, pedesaan dan masyarakat kota, berarti adalah dua kelompok tidak berpasangan. Maka ini yang diambil, uji T independen. Nah, begitulah caranya kita memilih teknik uji hipotesis. Baiklah para sahabat, beberapa hal yang sangat perlu saya tekankan, yakni bagaimana kita membedakan bahwa hipotesis kita ini dua kelompok berpasangan atau tidak berpasangan. Di sini akan saya lebih menjelaskan pada hubungan antar kelompok. Di sini sering para mahasiswa yang keliru atau belum paham membedakan antara kelompok-kelompok berpasangan dengan kelompok-kelompok yang independen. Yang disebut kelompok berpasangan itu apabila dua kelompok data itu berasal dari satu kelompok subjek pemilik data. Sekali lagi, disebut berpasangan apabila dua kelompok data, dua kelompok sampel data yang akan kita komparasikan itu berasal dari satu kelompok pemilik atau subjek, maksudnya pemilik data. Atau berasal dari dua kelompok tapi yang dipasangkan, matching. Beginilah. Misalnya, kalau disebut berpasangan itu. Kita melakukan tes, umpamanya tes kesehatan, atau katakanlah semacam pengukuran denyut nadi saja. Misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan denyut nadi sebelum melakukan olahraga dengan setelah. Misalkan Anda mengumpulkan 20 orang. Anda cek ukur denyut nadinya 20 orang. Kemudian mereka Anda ajak lari, mengelilingi lapangan misalkan 10 putaran. Setelah mereka berlari 10 putaran, Anda kembali ukur denyut nadinya. Nah, berarti denyut nadi yang tadi dengan denyut nadi yang kemudian itu berasal dari orang yang sama. Yang 20 orang itulah. Nah, maka kita kan di sana punya dua kelompok data, yaitu kelompok sebelum lari dan data setelah lari. Nah, dua kelompok data itu berasal dari orang atau subjek yang sama. Maka dua kelompok data itu disebut berpasangan atau pair. Atau yang matching, yang dipasangkan. Misalnya, Anda mengukur katakanlah IQ siswa. IQ siswa kelas A dan kelas B. Nah, Anda bandingkan. Kelas A dan kelas B jelas orangnya beda. Tetapi Anda memasangkan berdasarkan umpamanya ranking. Nah, kelas A bersusun dari ranking 1 sampai ranking akhir, kelas B juga demikian. Anda pasangkan, maka itu juga dua data tersebut menjadi dua kelompok data berpasangan, hanya berpasangannya matching, artinya dipasangkan. Mudah-mudahan Anda memahami. Sementara dua kelompok yang tidak berpasangan atau independen, artinya kita punya dua kelompok data, data X dan data Y yang akan kita bandingkan. Sementara kelompok data Y dan data X itu berasal dari dua subjek yang sama sekali berbeda. Misalnya Anda membandingkan denyut nadi
antara sekelompok laki-laki dan denyut nadi sekelompok perempuan. Maka di sana akan terdapat dua ukuran denyut nadi. Dua kelompok data denyut nadi itu berasal dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan itu dua kelompok yang terpisah yang berbeda. Maka dua data tadi disebut itu adalah independen. Saya kira dengan contoh tersebut saya harapkan Anda dapat memahaminya. Oke. Kemudian mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Satu umpamanya. Motivasi belajar siswa menggunakan media animasi lebih tinggi dari motivasi belajar siswa menggunakan media gambar. Nah, mari kita lihat. Apakah hipotesis ini komparatif dua kelompok berpasangan ataukah independen? Oke, betul sekali kalau Anda menjawab ini adalah independen. Kenapa? Di sini kita akan mengukur motivasi. Ada kelompok siswa yang belajar menggunakan media animasi dan ada kelompok siswa menggunakan media gambar. Dua kelompok itu siswa yang berbeda, maka itu adalah independen. Ada hipotesis kedua, misalkan rata-rata berat badan orang yang makanannya berbasis karbohidrat lebih tinggi dari berat badan orang yang makanannya berbasis sayuran dan buah. Kira-kira ini berpasangan atau independen? Betul. Anda betul sekali, itu adalah independen. Karena kita akan membandingkan dua kelompok yang basis makanannya beda. Satu kelompok berbasis makanannya karbohidrat, satu kelompok lagi basis makannya sayur dan buah. Anda akan membandingkan berat badan mereka. Maka dua data yang dibandingkan itu berasal dari dua kelompok subjek yang berbeda. Maka ini disebut dengan dua kelompok independen. Contoh ketiga, motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan media film. Nah, untuk memperlihatkan peningkatan itu, tentu Anda akan mengukur sebelum menggunakan media film dan setelah menggunakan media film. Motivasi siapa? Motivasi sekelompok orang, sekelompok siswa. Di mana sekelompok siswa itu akan melahirkan dua data, yaitu data sebelum dan data sesudah. Ingat, data sebelum dan data sesudah itu subjeknya sama. Maka ini adalah dua kelompok yang saling berhubungan atau paired. Contoh keempat, berat badan wanita mengalami penurunan setelah mengubah pola makanan dari basis karbohidrat menjadi basis sayuran dan buah-buahan. Jadi jika Anda melakukan eksperimen umpamanya sekelompok orang yang basis makanannya karbohidrat, Anda ukur berat badannya. Kemudian sekelompok orang tersebut Anda karantina beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Kemudian diubah pola makanannya menjadi berbasis sayuran dan buah-buahan. Setelah sekian lama, sekian waktu yang ditentukan, Anda kembali mengukur berat badan mereka. Nah, berarti dua kelompok data, berat badan sebelum mengubah pola makan dan setelah mengubah pola makan, itu memiliki subjek atau berasal dari subjek yang sama. Maka ini disebut dua kelompok yang saling berhubungan atau paired. Nah, demikianlah para sahabat, mudah-mudahan dengan penjelasan ini cukup membantu Anda memahaminya. Baiklah, sekarang bagaimana kita melakukan pemilihan teknik statistik untuk menguji hipotesis komparatif dari 4 contoh hipotesis ini. Baik, kita lihat satu persatu. Contoh yang ke-1, misalnya, bahwa motivasi belajar siswa menggunakan media animasi
lebih tinggi dari motivasi belajar siswa yang menggunakan media gambar. Mari kita analisis berdasarkan 3 dasar pemilihan teknik uji hipotesis. Pertama, kita akan melihat skala data. Nah, skala datanya ordinal. Kenapa saya katakan ordinal? Ini motivasi misalnya, motivasi belajar siswa Anda ukur dengan instrumen angket skala Likert umpamanya, maka hasilnya menunjukkan skala ordinal. Yang kedua, kita lihat banyaknya kelompok sampel, jelas ada 2, yaitu siswa yang belajar menggunakan animasi dan siswa yang belajar menggunakan media gambar. Ada 2 kelompok. Yang ketiga, kita akan melihat hubungan antara kelompok itu. Nah, tadi sudah dikatakan, karena ini 2 kelompok yang berbeda, kelompok subjeknya berbeda, maka melahirkan 2 data yang independen. Nah, tentu saja, jadi hubungan antara kelompoknya independen. Nah, kalau kita lihat kembali pada tabel, apabila skala datanya ordinal, banyak kelompoknya 2, hubungan antara kelompoknya independen, maka teknik yang dipilih, iya, Anda betul sekali, adalah Kolmogorov-Smirnov atau Mann-Whitney. Begitulah caranya kita menentukan teknik uji hipotesis komparatif. Jadi pertama kita lihat skala datanya, kemudian banyaknya kelompok sampel, kemudian hubungan antar kelompok. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Contoh yang kedua, rata-rata berat badan orang yang makanannya berbasis karbohidrat lebih tinggi dari berat badan orang yang makanannya berbasis sayuran dan buah. Mari kita lihat. 1, skala datanya jelas rasio. Kenapa? Berat badan. Berat badan jelas ditimbang. Akan menghasilkan data rasio. Kelompoknya ada berapa? Ada 2. Jelas, yaitu yang kelompok orang yang makanannya berbasis karbohidrat, dan kelompok yang kedua orang-orang yang makanannya berbasis sayuran dan buah. Hubungan antara kelompoknya jelas independen karena kita mengukur dari 2 kelompok yang berbeda. Di sini perbedaannya dengan yang tadi hanya pada skala data. Jadi perbedaan dengan yang nomor 1, contoh nomor 1 ini pada skala datanya. Maka uji hipotesis yang kita lakukan ada 2 alternatif. 1, jika distribusi kedua kelompok data itu normal, berarti kita akan menggunakan statistik parametrik. Maka teknik uji hipotesis komparatif yang digunakan adalah independent sample test. Jadi pakai uji T. Uji T-nya pakai uji T independen. Tapi apabila distribusinya tidak normal, maka kita kembali menggunakan non-parametrik, yaitu Kolmogorov-Smirnov atau Mann-Whitney. Untuk hipotesis yang ketiga, kita lihat, hipotesis ketiga itu motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan media film. Artinya kita akan mengukur motivasinya motivasi sekelompok siswa, yaitu motivasi sebelum menggunakan film dan motivasi setelah menggunakan film. Jadi 2 kelompok data yang berasal dari 1 kelompok subjek. Motivasi belajar diukur melalui angket menghasilkan skala data ordinal, banyaknya kelompok 2. Nah, karena kelompok subjeknya adalah kelompok yang sama, berarti hubungan antara kelompoknya adalah berpasangan atau paired. Oleh karena itulah, teknik yang dipilih adalah teknik uji hipotesis komparatif untuk non-parametrik. 2 sampel berpasangan, berarti yang dipakai adalah Wilcoxon. Ini karena ini berpasangan, karena kelompoknya yang sama. Jadi dari subjek yang sama, pakai Wilcoxon. Contoh yang keempat, berat badan wanita mengalami penurunan setelah mengubah pola makanan dari basis karbohidrat menjadi berbasis sayuran dan buahan. Nah, kita lihat di sini skala datanya jelas rasio. Ya. Banyaknya kelompok sampel,
kelompok sampel data adalah 2, dan hubungan antar kelompok data itu adalah paired atau berpasangan. Maka teknik statistik yang dipilih ada 2 kemungkinan. Pertama, jika distribusi data itu normal, berarti kita pakai varied sample thesis atau uji T untuk 2 sampel berpasangan. Namun jika distribusinya tidak normal, maka kembali menggunakan statistik non parametrik, yaitu menggunakan teknik Wilcoxon. Demikianlah para sahabat. Kemudian bagaimana melakukan itu semua? Melakukan uji hipotesis semua, insya Allah pada video yang akan datang kita akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji hipotesis ini menggunakan aplikasi SPSS. Sementara untuk saat ini sampai di sini dulu. Silahkan Anda pahami benar-benar untuk menyongsong nanti tutorial cara perhitungannya. Demikianlah, selamat berpisah dengan saya Kang Eme di channel Beginilah. Caranya jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.